Hai guys, jadi hari ini aku pengen share mengenai tata cara pembuatan visa Amerika, khususnya renewal. Jadi kalau dalam case aku adalah aku sebelumnya sudah memiliki visa Amerika, namun sayangnya belum sempat pergi sama sekali. Terus visanya itu udah expired dan ini aku renew lagi yang baru. Nah, inilah step by stepnya. Jadi yang pertama, ternyata untuk renew visa itu prosesnya sama aja ya. Jadi kita tuh harus kayak isi application form lagi di websitenya US Travel itu. Terus udah gitu juga kita pokoknya step-stepnya itu sama persis, nggak ada yang berbeda. Hanya nantinya ketika kita sudah mengerjakan aplikasi tersebut dan ternyata kalau itu adalah renewal atau pembuatan ulang, itu kita ada chance untuk tidak usah menjalani interview lagi gitu. Nah, namun hal itu pun bukan otomatis karena kita renew terus kita jadi nggak perlu wawancara lagi ya, nggak perlu interview lagi. Jadi hanya certain case. Nah, di case aku nggak tahu kenapa ketika aku kemarin apply lagi, mestinya kan eligible untuk waiver. Nah, ternyata tuh jadinya tidak eligible dan aku harus datang wawancara. Kalau kalian nggak perlu datang wawancara, yang aku baca sih ya, itu nanti kalian cuman pokoknya abis isi aplikasi aja, terus kalian take confirmation formnya bahwa kalian itu udah apply visa ke salah satu gerai RPX itu kayak semacam DHL, bisa jadi DHL. Nah, itu tuh mereka yang nantinya akan menyerahkan dokumen paspor kalian itu ke kedutaan dan nanti sebaliknya bisa ambil di situ atau dikirim lagi ke rumah. Itu ya, itu untuk kalau misalkan kalian eligible untuk interview waiver dan nggak perlu datang ke kedutaan untuk wawancara. Nah, dalam case aku kan sebenarnya sebelumnya sudah punya ya visa Amerikanya. Nah, tapi nggak, dan aku tuh udah ikutin step-stepnya untuk bisa eligible yang tanpa wawancara tersebut. Tapi nggak tahu kenapa aku di prompt untuk tetap harus datang wawancara. Jadi ya mau nggak mau. Nah, itu apa sih yang aku siapin? Jadi yang pertama, yang perlu kalian tahu dulu guys sebelum datang wawancara, satu, tempatnya ya, kedutaannya. Kebetulan aku akan jelasin yang di Jakarta. Nah, kalau yang di Jakarta itu kan adanya di Jalan Medan Merdeka Selatan tuh, dekat Istana Negara dan segala gedung penting di pemerintahan kan di situ. Nah, memang kita sebagai visitor kedutaan itu, US itu, kita memang tidak entitled atau tidak diperbolehkan untuk bawa kendaraan pribadi dan parkir di area kedutaan itu. Nah, jadi yang aku lakukan adalah aku cari parkir lah di sekitar situ. Gampangnya kalian bisa parkir di stasiun Gambir. Nah, stasiun Gambir itu jaraknya dari kedutaannya kira-kira harus nyebrang ya sekitar 5 menit lah ya, 5 menit jalan kaki. Cuman yang agak menantangnya adalah nyebrangnya, karena kan kita tahu sendiri di Indonesia menyeberang itu agak-agak tricky ya gitu. Tapi aku saranin banget kalian parkir di Gambir bagi yang bawa kendaraan pribadi, karena Gambir itu banyak Indomaret juga. Kalau kalian mau sarapan dulu atau kalian ada butuh sesuatu hal untuk fotokopi atau dan lain-lain, itu di situ ada di sekitaran Gambir situ. 2, Gambir itu parkirannya sangat luas. 3, akses untuk ke kedutaannya juga gampang, dan di situ ya nggak hassle ditungguin orang, toh kita juga bayar, dan a lot of people itu di situ untuk different occasions gitu. Jadi ya kalian akan jadi orang normal aja di situ. Soalnya kan di situ juga banyak ya gedung-gedung lain gitu, gedung-gedung pemerintahan. Nah, sebenarnya ada tuh yang deket banget sebelahnya si kedutaan itu ada gedung pemerintahan. Cuman aku nggak tahu, aku takutnya karena keperluan kita adalah bukan
di gedung itu nantinya tuh akan ditanya-tanya satpam. Nah, daripada susah muter-muter lagi, mendingan kalian dari awal udah fix akan ke Gambir aja. Atau bagi kalian yang memang mau naik kendaraan umum, itu akan lebih bagus lagi karena satu, transportation deket situ tuh udah lumayan terintegrasi ya, jadi kalian bisa naik busway, cuman harganya 3.500 saja. Terus kalau bagi kalian juga yang misalkan rumahnya atau jalurnya rumah kalian dilewati MRT, itu juga gampang, jadi tinggal turun paling ujung Bundaran HI, dari situ nyambung busway kayak gitu. Nah, yang kedua adalah waktu kedatangan di ini ya. Nah, aku saranin kalian itu datang kira-kira 30 menit sampai 40 menit aja sebelum waktu interview kalian. Jadi kalau kalian kemarin klik appointment-nya 8.30, ya kalian datang aja 7.50 gitu atau 7.40. Padahal sebenarnya kan di website-nya itu ditulis kayak you cannot come 30 minutes before, kayak lebih cepat dari 30 menit sebelumnya kan. Nah, tapi pada pengalaman aku kemarin, kebetulan interview time aku tuh jam 8.30 dan aku tuh nyampe situ tuh 7.45 deh kalau nggak salah, 7.45. Terus satpamnya tuh langsung kayak, jam berapa bu? Jam 8.30, oke, masuk gitu. Jadi kayaknya once kita udah di situ dan emang kita udah kurang tinggal 40 menit atau 30 menit lagi, satpam tuh akan kasih kita masuk. Nah, selanjutnya ketika kita mau masuk itu kita akan diperiksa ya, karena ya namanya itu kedutaan ya, sama aja kalau kayak kalian diperiksa di airport. Dan ini mesti juga take note untuk kalian yang mungkin datang dari luar kota atau datang bawa tas gitu yang gede. Nah, di dalam kedutaan itu kita boleh sih, aku lihat orang bawa handbag gitu, handbag yang segede ya, handbag LV gitulah, segede gitu, mereka boleh masuk. Nah, tapi memang disarankan biar juga prosesnya di kalian juga mudah, ya kalian bawa seperlunya aja, kalau perlu small purse aja kayak gitu. Jadi jam tangan digital, handphone digital, pokoknya sesuatu something that is digital. Sebenarnya kan di website kedutaan bilang kan you are prohibited, kayak kalian nggak boleh bawa, tapi sebenarnya ya boleh, cuman memang nanti barang-barang elektronik tersebut harus dititipkan gitu. Jadi yang pertama, screening pertama itu adalah screening jadwal waktu wawancaranya, apakah kalian benar terdaftar gitu di jadwal wawancaranya. Kalau misalkan kalian benar, nanti satpamnya akan kasih advice, oke, ini handphonenya dikeluarin dulu, yang ada digital watch atau something yang digital kayak kunci mobil atau gimana, itu suruh taruh dulu, terus tas kalian nanti dipisahin. Itu satu. Nah, setelah satpamnya misahin itu, dokumen-dokumen kalian juga akan disuruh keluarin tuh, paspornya disuruh siapin, fotonya disuruh siapin. Nah, udah kayak gitu, kalian akan didirect masuk untuk ambil nomornya gitu, ambil nomor kalian, nomor peserta gitulah. Nah, once para rally lagi ambil nomor, kalian juga disuruh taruh barang-barang kalian yang tadi udah dipisahin tuh sama satpamnya di tray-tray kayak gitu untuk masuk ke X-ray. Nah, once sudah masuk ke X-ray, barang kalian nanti yang boleh dibawa ke dalam kayak seperti dompet ataupun barang-barang yang tidak berbahaya lainnya yang memang boleh dibawa masuk, nanti akan dikasih ke kalian gitu. Sedangkan barang-barang elektronik itu harus ditinggal dan dimatikan. Nah, nanti kalian juga selain dapat nomor yang peserta itu, kalian dapat nomor titipan barangnya gitu. Nah, lanjut kalian akan masuk itu pertama sih kayak taman gitu ya, kayak taman. Terus disuruh duduk bentar di dekat taman itu karena belum jadwalnya kita mungkin ya, tapi itu nggak lama, itu kayak aku sekitar disuruh duduk cuma 5 menit, tiba-tiba satpamnya itu suruh masuk lagi. Nah, ketika aku masuk, yang selanjutnya itu adalah yang banyak banget loket. Ada, I think 15-15 loket gitu, kayaknya sih ada gitu. Tapi yang buka cuman beberapa. Nah, kebetulan pada saat aku datang itu nggak sampai yang penuh banget. Prosesnya juga takes
very short time banget sih. Maksudnya aku masuk 7.40, kayaknya aku jam 8.30 tuh udah keluar deh. Jadi 1 jam itu udah untuk the whole process gitu. Dari checking pertama sampai terakhir. Nah, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, kalian akan ada petugas yang sort confirmation letternya sama jadwal janji temunya. Jadi dia akan kayak, oh tolong dikeluarkan dua surat itu aja gitu, sama pasportnya, sama foto kalian. Nah setelah itu dia akan direct kalian ke loket yang pertama. Nah ini kayaknya sih screening pertama ya. Nah screening pertama itu untuk di case aku cuma ditanya doang kayak, oke, ini sebelumnya udah pernah punya visa US ya, gitu-gitu. Terus udah gitu udah, oke, boleh ke loket selanjutnya. Nah tadi orang yang loket pertama ini bilang paspor yang lamanya yang berisi US visanya udah nggak usah dikasih lihat, jadi nextnya hanya kasih paspor yang baru saja. Ya udah, akhirnya aku ke loket sebelahnya. Itu tadi yang pertama by the way orang Indonesia ya. Nah yang kedua ini orang bule. Terus udah gitu aku kasih pasportnya, dia cuma lihat terus dia bilang, oh oke, lu mau ngapain, mau holiday gini-gini. Oh sebelumnya udah pernah ke US belum? So aku bilang belum. Terus udah gitu dia cuman kayak cek dokumen, terus dia kayak oke, harus ke loket sekian ya. Jadi dia directin lagi ke loket yang lain gitu. Nah aku baru inget juga di step ini, di loket yang kedua ini, aku itu disuruh scan my fingers. Jadi 4 fingers yang kiri dulu, index, tengah, ini manis sama kelingking, stat. Nah terus yang kedua kali suruh yang kanan, stat. Baru both of the thumb gitu. Ini di step yang sama si yang loket kedua yang counselornya itu yang bule gitu. Jadi selain dia tanya-tanya terus lihat passwordnya, dia juga I think record my fingerprints kayak gitu. Nah di loket yang ketiga ini ternyata adalah interviewernya kalian. Nah, yang pas di aku punya itu dibuka 2 loket doang sih, cuman 2 loket doang. Jadi orang pada ngantri tuh. Nah di sini tuh kalian akan ditanya-tanya. Di depan aku itu kebetulan aku ngedengerin kan orang pada ditanya apa. Nah ini ada yang couple ditanya kayak kalian mau pokoknya basically sih questionnya itu kayak pertama kalian mau ngapain ke US, kalian pergi berapa hari. Terus udah gitu kerjaan kalian apa di sini. Terus kalian udah pernah kemana aja ke luar negeri gitu. Terus terakhir paling kalau mereka butuh beberapa dokumen gitu. Oh akan ditanyain juga punya relatives atau saudara nggak di sana. Kalau misalkan ada, terus paling kayak ada beberapa orang yang akan ditanya lebih lanjut, oh saudaranya apa, kerja apa, di kota apa, dan sebagainya. Kayak gitu ya, basic lah ya, basic question. Nah, dari yang pengalaman aku ada beberapa sih. Jadi loket yang tadi pun, yang 1, 2, 3 ini, belum tentu kalian tuh kayak akan ke loket yang 3. Jadi aku tadi denger kayak, even dia baru di loket 2 aja, dia udah dikasih surat yang berwarna, pokoknya surat yang seharusnya kalau kita pass, itu suratnya warna putih. Suratnya mana ya? Oh, ada. Pokoknya kayak congratulations, your visa is approved. Nah, kayak gini. Jadi congratulations, your US visa has been approved. Dia ada bahasa Indonesia juga. Jadi yang kalian aim sebenarnya itu surat ini untuk turis ya. Nah, tapi ada berbagai macam color lainnya yang juga dijelasin di websitenya US Travel. Kalian bisa lihat di situ, ada yang pink, ada yang biru, ada yang green, and pokoknya banyak deh, dan dengan berbagai macam artinya masing-masing ya. Ada yang kayak langsung rejection, ada yang ternyata dikasih kesempatan untuk melengkapi dokumen, ada yang ya rata-rata sih kayak harus melengkapi dokumen atau rejection ya, kayak gitu, atau yang putih ini gitunya. Nah, nextnya yang aku alamin adalah akhirnya kan 2 orang ini di depan aku lagi ditanya-tanya segala macam, mereka udah kelar. Nah aku masuk,
Terus udah gitu dia cuman hi, terus aku juga jawab hi seperti biasa aja. Terus dia pertanyaan pertamanya adalah mau ngapain ke US kayak gitu. Terus aku bilang, oh mau holiday. Nah itu satu. Terus yang kedua aku ditanyain kayak, oh ini sebelumnya udah pernah punya visa US ya? Terus aku bilang iya. Terus udah gitu dia bilang, tapi lu udah pernah ke US belum? Nah itu aku jawab, belum, aku belum pernah ke US dan ini bakal jadi yang pertama kali. Itu yang aku jawab yang kedua. Nah yang ketiga dia tanya, oh lu di US itu ada relatif, maksudnya ada keluarga. Nah jawaban aku adalah ada keluarga, ada cousin. Aku memang punya ada beberapa sepupu di yang US kan. Terus aku kasih tahu, oh ya aku ada cousinnya itu di kota mana gitu. Itu 3. Nah ke pertanyaan keempat, kebetulan yang visa Amerika sebelumnya itu aku buatnya di Sydney, Australia gitu. Sedangkan kan ini buatnya visa centernya di Indonesia. Jadi dia tanya, oh dulu lu ke Australia terus kuliah gitu, dia bilang. Terus aku bilang yes. Nah terus dia gitu dia tanya, oh kuliah jurusan apa? Terus aku bilang accounting. Oke. Nah terus dia gitu nextnya dia tanya nih pertanyaan yang final. Oke, sekarang berarti bekerja ya, lu kerja sebagai apa? Nah terus udah gitu akhirnya aku bilang, oh ya aku kerja sebagai apa gitu, ya pokoknya pekerjaan aku lah. Nah udah pas aku abis bilang kayak gitu, dia langsung kayak oke, dia langsung sodorin ini. Even kayaknya itu aku lagi masih mau ngejawab gitu, cuman dia kayak udah kayak oke, thank you, your visa is approved kayak gitu. Terus aku juga agak shock kayak oke, soalnya itu berjalan super singkat banget, kayaknya nggak ada 2 menit deh, cuman 1 menit sekian detik gitu. Sedangkan tadi orang yang di depan aku tuh kayak lama. Jadi tuh aku kira kan aku juga akan lama, itu soal ini kayak udah terus aku langsung cabut gitu. Terus tadi dia juga pas dia bilang dulu study ya. Nah kebetulan kan memang aku pernah study di UK juga, jadi aku kasih tahu dia iya I also study in the UK kayak gitu. Nah jadi aku dapat sekitar 5 pertanyaan tadi. Jadi mau ngapain, lu punya keluarga nggak di US, lu study ya di Australia, terus bekerja sebagai apa gitu, sama pertanyaan follow up yang kayak yang tadi, kayak aku kasih tahu oh ya I also study in the UK kayak gitu itu doang. Terus akhirnya udah selesai dikasih kertas ini. Nah karena aku memilih ketika application-nya itu by dikirimnya ke rumah, karena aku males ya datang ke tempatnya untuk ambil paspor. Jadi kayak aku ini aja dikirim ke rumah, jadi aku ya udah pulang gitu. Ya semua orang juga pulang sih, semua orang nggak ada yang langsung ambil paspornya, tapi ya udah pulang kayak gitu. Nah pas pulang apa yang terjadi, ya udah tadi kan kita dikasih nomor tuh yang barang yang suruh buat simpen barang, ya udah nextnya kita hanya ambil barang yang kita tadi sudah titip. Nah kira-kira itu overall prosesnya yang aku alamin, dan mungkin yang tadi tips yang tadi yang dari awal itu bisa berguna juga buat kalian. Kalau menurut aku sih salah satu faktornya memang satu, kalian harus yakin sih dengan jawaban kalian gitu. Jadi maksudnya jangan gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang mau holiday ya ngomong aja holiday, terus ditanya ini ono ya jawab aja sejujur-jujurnya gitu. Bagi kalian yang memang kadang-kadang kita karena udah sering nanti visa ditolak gitu, kita jadi kayak ketakutan sendiri ya, padahal nggak perlu banget. Itu kayak ya udah kayak interview biasanya, kayak kita interview kerja ditanya-tanya orang gimana sih ya, walaupun ada sedikit nervous ya, cuman I think the most important thing and the most crucial thing is to be confident and just answer what the interviewer asks, kayak gitu aja sih. Nah, kebetulan aku juga mau bahas ini. Jadi kan aku kemarin itu sebenarnya apply udah di bulan Januari. Nah, aku tuh baru dapat jadwal interviewnya tuh di bulan Maret. Jadi, for those of you
who wants to go to US and wants to apply for the visa, aku saranin kalian at least sih kalau misalkan mau aman ya sekitar 3 bulan lah ya, 3 bulan dari sebelum tanggal keberangkatan sih, 3 atau 4 bulan. Takutnya karena kita lagi pandemi kayak gini, otomatis mereka juga cannot receive so many applicants karena mereka juga harus jaga protokol, jaga apa dan segala macam. Jadi pasti less orang yang bisa diakomodate oleh mereka. Oleh karena itu jadi interviewnya yang mungkin tadinya membutuhkan bisa kayak hari ini 100 orang mungkin dikurangi. Nah oleh karena itu kalian harus keep in mind untuk apply 3-4 bulan sebelumnya ya. Dan satu lagi yang mungkin orang juga jarang bahas ya, yaitu yang case-nya kayak aku sih. Jadi aku sebelumnya sudah pernah punya visa US, sama sekali aku nggak pakai karena satu dan lain hal ya. Waktu itu kayak mau pakai tapi kayak kita pandemi, terus kita mau pakai tapi aku pergi sekolah, mau pakai tapi aku berhalangan dan sebagainya. Dan akhirnya ya sampai visa itu angus, aku belum menginjakan satu kaki pun di US gitu. Nah dari cerita-cerita yang aku dengar kan orang bilang ih nanti visanya ditolak. Nah tapi dalam case aku ini ternyata enggak gitu. Padahal aku tuh juga udah siapin cerita bahwa oke, kalau nanti ditanya kayak kenapa lu nggak pakai visanya gitu yang kemarin, aku tuh juga udah siapin cerita sejujur-jujurnya gitu bahwa iya pada tahun yang aku dikasih visa aku mau berangkat tapi nggak jadi, terus aku pulang ke Indonesia, terus aku harus bekerja, terus aku harus pergi sekolah ke UK lagi, terus akhirnya nggak ada waktu untuk pergi ke US-nya juga, terus akhirnya kita pandemic gitu, jadinya kan waktunya udah keburu kepotong-potong-potong abis kayak gitu. Mestinya sih I think ya namanya kita zaman berubah, zaman new normal, I think mereka akan consider sih. Dan ini mematahkan mitos bahwa kalau kalian nggak pernah pakai visa sebelumnya nanti nggak di-grant lagi loh. Nah karena di case-nya aku itu saat ini aku di-grant walaupun aku sebelumnya belum pernah pakai sama sekali. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa bikin kalian tambah yakin, ada courage untuk apply lagi. Karena aku dari kemarin pun agak gimana nih nanti kalau nggak di accept terus ditanya macem-macem, ternyata tuh enggak. Dan aku tuh minim banget melihat orang yang mendiskus tentang hal ini. Kalau discuss caranya segala macam itu I think a lot of people are better than me ya. Dia kayak udah bikin screenshot sambil pakai voice over kayak gitu. Nah kalian mungkin bisa refer ke dia, tapi untuk hal ini specifically I want to say that don't worry kayak gitu. Oke. Oh iya, pada saat interview pun I've prepared some documents. Aku udah siapin beberapa dokumen ya, terutama tabungan aku, terus udah gitu kayak surat pengantar atau reference letter dari company aku menyatakan bahwa aku adalah karyawannya. Terus udah gitu aku udah prepare juga bookingan hotelnya, walaupun bookingan pesawat belum ya, tapi bookingan hotelnya udah, dan itu kan free cancellation. Nah semua documents aku itu gak dilihat sama sekali. Nah itu sangat berbeda ketika pengalaman aku apply visa Schengen sih gitu. Jadi I think there's a big difference kalau kalian apply visa US sama visa Schengen. Soalnya kalau yang aku visa Schengen tuh dia kayak sangat teliti dengan dokumen kita, even kayak hotel kita nih salah book nih tanggalnya, misalkan tanggal kan kita suka gitu ya, oh kita tanggal 22 check out tanggal 23, berarti kita booknya 22 sampai 23 aja, taunya 23 itu harus dibook lagi gitu, harus punya tempat tinggal. Kadang kan suka kelewatan miss kayak gitu kan. Itu kalau di Schengen tuh di scrutinize banget, kayak ini kok kalian nggak ada gitu. Nah tapi kalau di sini tuh kayak chill sih, mereka even doesn't look at my documents at all gitu, nggak tanya juga tentang kayak lu punya uang berapa segala macam kayak gitu. Nah tapi ada yang aku dengar di depan aku ya, khususnya itu mereka tuh ditanyain sampai yang kayak oke, role-nya sekarang kerja apa, gajinya berapa kayak gitu. Terus
Udah gitu maksudnya dia harus kasih range gajinya dia gitu. Tapi di case-nya aku sih kayak enggak sih. Jadi dia cuma nanya, oh kerjanya apa, lu sekolahnya apa, kayak gitu doang. So documents tentunya kita harus prepare ya, harus selalu prepare in case kan kalau misalkan maksudnya apes-apes banget disuruh bawa itu. Cuman memang pada pengalaman aku khususnya untuk apply visa US ini mereka nggak terlalu lihat dokumen sih. Soalnya pengalamanku juga sama persis sama dulu pertama kali aku apply visa US pas di Australia. Itu juga mereka kayak nggak lihat aku udah print, mahal printernya, print itu mahal, dokumennya setebel-tebel ini kayak gitu kan. Cuman mereka sama sekali nggak lihat dan akhirnya tuh dokumen jadi kertas coretan doang. Oh my god. So guys, hopefully apa yang tadi aku ceritain walaupun lama dan gak dijudulin akan bermanfaat buat kalian. Mungkin at some point kalian butuh jawabannya in one of the conversation. Oke, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan lain yang kalian mau tanya, feel free to drop some comments. Nanti kalau misalkan aku ada waktu bisa jawab dan aku tahu jawabannya, pasti aku bakal kasih jawabannya. Oke, bye-bye.